Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para calon taruna-taruni SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang angkatan tahun 2021-2022. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang Bapak Agung Haji Gumilar MPD. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati Dewan Kaprodi, yang saya hormati Dewan Guru, yang saya hormati Tata Usaha SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang, dan yang saya cintai anak-anakku sekalian. Nama saya Marwan, sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu sejak 4 tahun lalu, mengajar di bidang teknik komputer dan jaringan, mulai berkarir di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang itu tahun 2007. Lumayan sudah sampai sekarang. Sebelumnya saya berkarir di perusahaan swasta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pelajar Pancasila. Apa sih itu tentang pelajar Pancasila? Ya, kalian adalah pelajar-pelajar Pancasila SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Kalian harus memahami itu, bahwa dengan teknologi sekarang yang ada, dengan budaya sekarang, perkembangan budaya yang sekarang yang ada, perkembangan pergaulan yang sekarang yang ada, yang sudah sangat beda sekali dengan angkatan kami, maka pemerintah pada tahun ini mengembangkan program yang namanya Pelajar Pancasila. Apa sih Pelajar Pancasila? Kalian bisa cari materi-materi tersebut atau istilah-istilah tersebut tentang hal itu, semuanya ada di internet, ada di YouTube dan sebagainya. Saya coba akan jabarkan satu persatu dari 6 poin tentang pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kenapa ditaruh aja di nomor 1? Karena memang ketakwaan, keimanan, akhlak itu adanya di atas ilmu. Kalian punya ilmu hebat, punya ilmu di bidang apapun itu, tanpa akhlak, tanpa keimanan, itu akan berbahaya. Akhlak itu ada beberapa macam. Kalau yang saya dapat dari Direktorat Sekolah Dasar ya, tentang akhlak itu. Akhlak itu ada, pertama akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang ketiga akhlak kepada alam, yang kelima akhlak bernegara. Bernegara pun harus ada akhlaknya nih, bernegara pun ada akhlaknya. Akhlak beragama, pertama gini, kamu boleh menganut, misalnya kamu menganut salah satu agama, tidak boleh menganut dua agama, ada akhlaknya di situ. Pak, saya supaya beraneka ragam, semua agama saya ikuti, nggak bagus juga, salah itu. Cukup satu, keyakinan cukup satu. Terus berakhlak kepada pribadi, pada diri kamu sendiri. Jadi kamu harus punya akhlak pada diri kamu sendiri. Jangan paksakan dirimu overload. Contoh, kamu bergadang. Sudah begadang, hobinya main game, kurang tidur, dipaksakan, mungkin sekarang fisik kamu kuat. Tapi lambat laun, begitu kamu kena penyakit, akan tambah parah sekali. Saya harapkan anak-anak calon taruna-taruni yang masuk ke SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang tidak ada yang merokok. Sekali lagi, tidak ada yang merokok. Karena kalau sudah lulus mau merokok silahkan. Kalau yang sudah merokok, usahakan hentikan. Jangan coba-coba masuk ke SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang merokok. Kalian nanti akan ketemu dengan sang master disiplin di SMK Negeri 1 Kabupaten, namanya Bu Oti Sugiro. Itu kamu akan hadapi itu nanti. Akhlak pada diri kamu itu penting.
Kamu jangan porsir diri kamu hal yang tidak baik. Buatlah agenda kerja diri kamu, dari kamu bangun tidur sampai kamu mau tidur. Tata, bikin jadwal. Mulai dari, kalau muslim misalnya, mulai dari mau sholat subuh, bangun jam 4, mau sholat subuh, persiapan, terus ibadah ke musola atau ke masjid bagi yang pria. Setelah itu pulang dari musola atau dari masjid, setelah beribadah, olahraga setengah jam, bantu orang tua beres-beres rumah, makan, aktivitas yang lain. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi, wajib sekali kalian menjaga kebugaran tubuh. Sehat itu penting. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Nah, ini akhlak kepada orang yang lebih tua bagaimana, akhlak kepada sebaya bagaimana, akhlak kepada orang yang lebih muda bagaimana. Kalau dalam Islam itu sudah sangat ditekankan sekali, itu namanya adabul insan, ada babnya itu, ada bab adabul insan. Kata caranya detail. Jadi akhlak sudah tadi beragama, ada akhlak pribadi ke diri sendiri, sekarang akhlak kepada manusia. Bagaimana menyapa orang tua kamu, bagaimana menyapa dengan nenek kamu, bagaimana menyapa dengan kerabat kamu. Jangan sampai menyapa ke kedua orang tua kamu menyebutkan namanya. Kalau dalam Islam dipanggil sama orang tua saja bilang dosa. Jadi akhlak kepada manusia sangat penting. Yang berikutnya adalah akhlak kepada alam. Ya, ini kenapa banyak orang pintar yang sekarang yang merusak alam. Lihat di Kalimantan, lihat di Sumatera, lihat di Pulau Jawa. Alam kita habis hutan itu pada gundul. Orang-orang pintar itu, tapi akhlak kepada alamnya tidak ada menurut saya. Hanya mengejar keuangan dan keuntungan. Entah siapa yang salah, tetapi camkan ke diri kita sendiri. Kalau kita menjabat nanti, jangan sampai seperti itu. Kalau kita nanti menjadi pengusaha, jangan jadi seperti itu. Itu beban. Keilmuan kita, diri kita, akhlak kita, semuanya dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat penting sekali menurut saya. Jadi alam ini tidak bisa disalahkan. Yang disalahkan adalah manusia yang mengelola alamnya. Makanya kita dituntut sebagai pelajar Pancasila, pelajar yang berakhlak kepada alam. Pada alam saja harus berakhlak kita, apalagi kepada yang lain. Nanti misalnya kalian ikut study tour, misalnya study tour, atau perpisahan, atau pernah melakukan itu, kunjungan ke Candi Borobudur misalnya, sudah tertera di sana, jangan disentuh patung-patung yang di sana, jangan disentuh. Kalian penasaran, sentuh. Kenapa dibilang jangan disentuh? Tangan kita mengandung garam. Garam itu kalau nempel di batu akan berbekas dan nanti akan menjadi korosi buat batu itu. Sudah dikasih rambu-rambu, tapi kita sendiri kadang-kadang penasaran. Naik gunung, misalnya ke Gunung Gede, ada di sana Padang Edelweiss, atau di Papandayan, di sana ada pohon Edelweiss. Dibilang jangan dipetik, dipetik juga sama kita. Itu yang nggak boleh. Akhlak kita kepada alam. Tidak boleh membuang kotoran sembarangan, buang sampah sembarangan. Lihat di Eropa, mana ada sungainya yang kotor? Tidak ada. Karena semua menghargai. Buang sampah tuh pada tempatnya benar-benar, bukan buang ke sungai, bukan buang sembarang tempat ini. Ini yang mudah-mudahan kalian akan menjadi anak-anak yang berakhlak kepada alam. Selanjutnya, akhlak bernegara. Sekarang zamannya reformasi, gitu ya. Zamannya membuat konten di sosmed. Zamannya mulai berkritik, memberikan kritik di sosmed. Ya, ini membuat kritiknya ini pun kalian harus ada akhlaknya. Bagaimana disampaikan secara santun, secara sopan,
Jangan seperti dulu menyampaikan, mengkritik Pak SBY dulu, kerbau ditulis SBY, tidak berakhlak gitu. Kalau sekarang sudah ditangkap kalian. Itu. Selanjutnya saya akan setelah akhlak tadi komponen yang pertama tentang akhlak kita bahas sebagai pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah tentang berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Apa sih berkebinekaan global itu? Pelajar Indonesia mempertahankan budaya leluhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya leluhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya leluhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Jadi sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat besar, sudah masuk ke dunia industri 4.0, sudah masuk ke 5.0 society, itu batas-batas negara kalau di peta masih jelas, tapi kalau di internet udah nggak jelas tuh, di sosmed udah nggak jelas batas-batas negara, sudah tidak ada lagi batasan di situ menurut saya. Kalian mau berkomunikasi dengan rekan yang ada di Amerika, di Australia, di Afrika. Kalau dulu kalau kita pengen telepon, misalnya ke Amerika, kode negaranya dulu kita tekan, terus kode wilayahnya, baru nomornya. Kalau sekarang kalian jangankan ingin telepon, video call, telekonferensi dengan berbanyak rekan, tanpa lagi mendaftarkan kode negara, kode wilayah. Dulu saya pengen telepon nih, tahun 95 misalnya, pengen telepon ke Bandung. Nah, kode Bandung kodenya berapa tuh? Tekan dulu tuh ke Bandung. Kalau Jakarta kan 021. Ya, kalau ke Bandung berapa tuh kodenya? Nah, jadi ada kode wilayahnya. Kalau sekarang enggak. Tapi sebagai pelajar Pancasila, penyatuan ini walaupun sudah global, ada penyatuan. Jadi ada budaya-budaya leluhur yang tidak bertentangan dengan syariat. Kau ingin campur baurkan dengan budaya-budaya luar misalnya, kalian ingin mengembangkan seni-seni yang baru, bagus. Tapi ingat, kita budaya lokal. Di luar misalnya ada budaya kalau di Brazil itu ada budaya yang tidak, ya kalau buat kita tidak senonoh ya, tapi di sana ya sah-sah saja. Kalian bawa kemari, bahaya. Itu bagus, hak asasi, tapi tidak patut di kita. Ya, berbikini ria misalnya kamu di Miami sana, ya oke-oke saja. Di sini kamu berbikini ria, habis jadi tontonan orang banyak. Makanya boleh kita mengembangkan sebuah budayaan, tapi ingat budaya leluhur kita, norma-norma ketimuran kita. Di luar mungkin kalau kalian tahu, menyapa orang tua saja, kalau kita nonton film-film gitu ya, menyebut namanya saja, John misalnya gitu. Tapi kalau di kita kan nggak mungkin kan, orang tua itu pasti ada attitude-nya, ayah gitu kan, bapak, tidak menyebutkan nama. Ini budaya yang harus kita pertahankan. Terus ada kebudayaan yang kita punya, tradisi itu sebenarnya malah dipelajari di Belanda loh. Kalian kalau pengen mencari bahasa Jawa, kalau nggak salah saya pelajari itu ya, bahasa Jawa itu literaturnya banyak di Belanda. Terus orang-orang sana aja, orang Jerman, orang
orang Belanda, orang Eropa itu banyak yang mempelajari kebudayaan kita. Gamelan, wayang kulit, ngebatik. Nah, kita lihat berapa persen dari kalian yang bisa membatik, terutama yang punya keturunan darah dari Surakarta, dari Solo. Coba deh, kalau budaya yang Banten saja nih, batik Banten, hampir nggak kedengar nih, nggak kedengar. Mudah-mudahan nanti ada eskul, saya usulkan ke Bu Oti, nanti ada eskul membatik. Jadi batik Banten terutama. Ini ada eskulnya, muatan lokal itu ada batik Banten, ada rampak bedug, ada pencaksilat Banten ya kalau nggak salah. Tapi yang saya tahu itu ada rampak bedug dan membatik. Ini perlu kita kembangkan. Jadi kebudayaan leluhur kita ini harus kita pertahankan, jangan sampai hilang, karena pasti sudah tergerus dengan perkembangan peradaban. Apalagi anak-anak sekarang dengan adanya pandemi lebih aktif di depan gadgetnya, lebih aktif di depan monitornya daripada berinteraksi dengan manusia. Jadi saran saya tetap jangan lupakan kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah. Selanjutnya, yang poin ketiga tentang pelajar Pancasila, saya membahas tentang bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Sebenarnya bergotong royong ini, ya kemarin kita habis melihat Piala Eropa, habis melihat Copa America. Pertanyaan saya, itu permainan perorangan apa tim? Ya, itu adalah permainan tim. Individu atau gotong royong? Gotong royong. Nggak mungkin seorang Lionel Messi bisa menjuarai Copa America kalau dia sendiri, nggak mungkin. Harus ada timnya. Nanti kalian di sekolah buat jadwal piket di kelas, buat tim belajar, buat tim untuk kebersihan lingkungan, misalnya seperti itu. Di lingkungan juga sama. Kalau udah kerja bakti ya ikutlah. Kalian usia sudah di atas 14 tahun, dan 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Ikutlah kalau udah kerja bakti itu. Kalau kita kerjakan sama-sama itu lebih ringan. Kalau kita kerjakan sendiri pasti lebih berat. Kalau bahasa pepatahnya mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi gotong royong ini adalah kebudayaan atau kebiasaan yang dianut di Indonesia itu dari dulu. Gotong royong. Kalau kalian buka YouTube deh, ada daerah sampai sekarang itu kalau pindahan rumah itu gotong rame-rame. Ya dulu juga di tempat saya asal Betawi, tahun 80-an itu atau tahun awal-awal 80-an itu, kalau bahasanya gini, ada tradisi, oh kalau anaknya sering sakit misalnya gitu, oh madhabnya ke sini, itu tradisi ya. Rumahnya harus digotong nih, menghadapnya, jangan menghadap ke arah matahari, gitu, bahasanya gitu. Harus mengarahnya ke utara atau ke selatan. Itu rumah diputar tuh, rame-rame itu, kalian bisa lihat itu, cari di YouTube deh. Gotong royong pindahan rumah, cari di YouTube, ada itu. Nah, ini bergotong royong dari dulu sudah jadi budaya kita sebenarnya. Jadi enak lah bergotong royong itu menurut saya. Kalau kalian kayak tadi saya bilang tim sepak bola aja gotong royong kok, harus mengetahui posisinya masing-masing. Jangan gotong royong semuanya menjadi jenderal juga, nggak bisa. Jadi mengetahui posisinya masing-masing. Jadi pelajar Pancasila tadi satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Dan yang ketiga,
bergotong royong. Oke, kita masuk ke poin keempat, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri. Ini harus dicamkan itu. Nanti bisa kita rubah lagi nih. Pelajar SMK Negeri 1 Kabupaten adalah pelajar yang mandiri. Nah, kan keren tuh. Yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri dari kesadaran dan akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Jadi benar-benar menggali potensi diri kalian gitu. Seperti dalam masa pandemi ini. Saya ngajar pemrograman dasar misalnya di TKJ. Kenapa sebenarnya harus mandiri? Nggak mungkin saya mengajarkan bahasa pemrograman cuma sejarah doang. Nggak mungkin itu. Jadi bahasanya harus praktek. Gitu. Tidak mungkin saya kebetulan bahasa pemrograman yang saya ajarkan adalah Python. Saya tidak mungkin pertemuan pertama saya akan sifatnya penyampaian kayak narasi gitu. Apa itu Python, bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangannya, bagaimana cara menginstalnya, menceritakan dulu. Tapi selanjutnya harus praktek. Ya kalau praktek itu perlu namanya alat buat praktek, alat dan bahan. Ya, alatnya apa? Komputer. Kalau kalian nggak mandiri, nggak punya komputer di rumah, nggak punya laptop, ya susah. Mau belajar bagaimana? Kalian masuk TKJ misalnya, kalian masuk MM misalnya, kalian masuk elektro, kalian masuk listrik. Perangkat dasar sekarang komputer bisa. Sudah pokok. Pelajar sekarang itu punya komputer itu pokok. Ada pertanyaan, Pak, kami keluarga miskin, kami susah, kami tidak punya beli laptop. Handphone kalian punya yang harganya 1 jutaan lebih. Laptop itu nggak perlu yang speknya tinggi, cukup dual core i3 misalnya, beli dicicil. Pak, kami nggak punya uang loh. Yang nyuruh minta uang ke orang tua siapa? Kamu mandiri. Cari uang. Bagaimana caranya mencari uang, menghasilkan uang yang halal sendiri? Bagaimana caranya, Pak? Ya, kalau paling gampangnya jadi pemulung. Paling gampang gitu. Tapi kan malu, Pak. Ya itu, kalau masih ada rasa malu susah. Yang penting saya bilang halal. Jangan mencuri. Mau jadi ngamen, silahkan. Targetnya apa? Punya laptop buat belajar. Intinya begitu. Mau kerja, ada tetangga bangun rumah, jadi keneknya deh. Nanti gosong, Pak, kulitnya kepanasan. Ya ini, pelajar SMK di Kabupaten Tangerang harus mandiri. Pokoknya targetnya adalah bagaimana saya mencapai sebuah tujuan dengan cara yang benar, itu yang penting. Jadi bagaimana cara kalian nanti punya laptop, bisa belajar, mau jurusan apapun ini. Ya, mau jurusan apapun. Kalian sudah usia di atas 15 tahun rata-rata. Jadi menurut saya sudah tahu mana yang bahaya, mana yang tidak, mana yang halal dan haram, sudah tahu itu. Gapailah. Harus jadi sukses. Sukses itu dari sekarang. Jangan berpikir sukses itu nanti gitu. Pokoknya sukseslah waktu muda. Kenapa saya bilang sukses waktu muda? Kalau kalian sukses waktu muda, pertama, kalau kalian sudah kaya mapan waktu muda nih, mau beli mobil Ferrari yang kecepatannya 250 km per jam misalnya. Karena masih muda, bawa ngebut enak. Kalau udah tua, deg-degan, nggak berani kalian. Mau jalan-jalan, kalau sukses waktu muda, mau jalan-jalan ke mana? Ke Swiss, ke Jepang, musim dingin, salju. Masih muda, fisik masih kuat. Ya kalau kalian sudah tua, jalan ke pantai sedikit masuk angin, dikerikin. Udah berisiko. Pengen makan enak, waktu muda mau makan apa aja enak, yang halal. Udah tua, bentar-bentar kolesterol, darah tinggi, iya kan? Gula lah. Akhirnya yang makan apa? Bubur. Jadi makanya kalau sukses itu waktu muda, jangan susah nanti udah tua. Caranya bagaimana itu tadi? Tentukan cita-cita kamu, masa depan kamu dari sekarang. Caranya mandiri. Apalagi istilah tantangan kalian lebih besar. Dengan adanya apa? COVID. Dengan kondisi sekarang, apalagi sekarang sudah lagi PPKM nih, iya kan? Pertama wajib jaga kesehatan, tingkatkan imun tubuh. 3, kreativitas tetap jaga. Jangan mentang-mentang lagi COVID, malas keluar rumah, malas olahraga, malas beraktivitas. Tetap, tapi jaga protokol kesehatan. Gitu. Jadi pelajar SMK di 1 Kabupaten Tangerang wajib mandiri. Wajib tuh mandiri. Bilang begitu. Kalian masuk ke sini susah loh.
Dari 1000 lebih yang mendaftar di sini, yang diterima 600-an. Persaingan itu jangan dibuang percuma. Jangan sampai nanti begitu masuk dapat 1 tahun DO keluar, nggak tahan dengan disiplin dari semester Kabupaten Tangerang. Karena apa? Kalian mungkin di SMP-nya enjoy belajarnya kan. Nah, di sini walaupun di semester Kabupaten Tangerang itu walaupun daring belajarnya, jangan disalah, ketat guru-gurunya, di absen tiap hari. Coba kalian nanti dicari sama wali kelasnya. Banyak juga yang dianggap kalau nggak sanggup itu keluar. Sampai tahun kemarin anaknya karyawan SMK di satu Kabupaten Tangerang, nggak sanggup dengan disiplin yang kita terapkan, ya mau tidak mau keluar. Bukan kita yang nyuruh keluar, tapi dianya yang keluar. Kenapa? Nggak sanggup. Dianya nggak sanggup dengan disiplin yang ada. Apalagi disuruh mandiri ya, disuruh dibisin aja nggak mau, apalagi mandiri kan gitu. Oke, sekarang tadi sudah, ini poin keempat mandiri. Sekarang bernalar kritis. Ini penting nih. Pelajar Pancasila, pelajar SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang yang berpancasila harus bernalar kritis. Apa sih bernalar kritis? Pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi dengan baik, kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisa informasi, mengevaluasi informasi, menyimpulkan informasi, elemen-elemen dari bernalar kritis tadi, bagaimana kamu mengkritisinya, memperoleh dan memproses secara informasi dan gagasan, menganalisis, mengevaluasi, penalaran, merefleksi, dan proses berpikir dan mengambil keputusan, semua itu dalam satu ikatan yang kuat. Artinya gini, kamu sekarang nih banyak informasi yang bermacam berseliweran di sosmed. Dari tentang kasus satu misalnya, kasus COVID misalnya, contoh kasus COVID. Ada di sosmed ini menyatakan COVID ini hoax. Ini menyatakan COVID ini tidak ada, menyatakan bahwa COVID ini berbahaya, menyatakan COVID ini begini, ini begini. Kalian harus bernalar kritis. Kalau memang COVID itu tidak ada, kenapa banyak yang meninggal? Kalau COVID itu cuma mainan, kenapa begitu sepaniknya negara? Bahasanya begitu. Bolehlah macam-macam pandangan orang tentang itu, tentang segala informasi, tapi kalian tetap harus kritis mengolah informasi tersebut. Sebagai pelajar Pancasila SMK di Kabupaten Tangerang, wajib juga bernalar kritis. Bernalar kritis bukan hanya kalau ada suatu kesalahan langsung berkomentar, bla 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 bla, tanpa tanggung jawab yang jelas, bahwa nanti kalian membuat sebuah kritikan di sosmed misalnya, kalian tidak tahu bahwa sosmed itu sudah terpantau oleh Undang-Undang ITE, mengkritisi sesuatu tanpa dasar, akhirnya bermasalah dengan hukum. Nah, ini hati-hati. Jadi sangat penting buat kalian sudah menginjak dewasa ya, remaja ya, sudah remaja mau dewasa itu, saya rasa hati-hatilah, pelajarilah hukum juga, informasi tentang hukum, apa sih Undang-Undang ITE, perlulah. Jangan sampai kecebur kalian di sana gara-gara tadinya sih niatnya cuma buat suruh-suruhan Pak, misalnya begitu, kita buat bercanda-bercandaan misalnya, ataunya berdampak. Misalnya kalian bercanda tentang tata cara ibadah satu agama. Lihat niatnya bercanda. Kalian nggak pikir, upload, viral. Akhirnya ada yang tidak terima, jadi dituntut. Iya, kalau cuma bisa ngucapin minta maaf secara umum misalnya di muka media,
diterima. Kalau enggak, hukum terus berjalan, mau bagaimana? Mau tidak mau, kerangkeng urusan ini. Kalau cuma kerangkeng, udah didenda, kerangkeng dan sebagainya, masa depan kamu terancam. Maka saya bilang, bernalar kritis boleh, tapi harus ada Pancasilanya di sana. Jadi bernalar kritis yang berpancasila. Bagaimana kalian itu melihat ini konten-konten yang kalian buat, misalnya nanti anak-anaknya youtuber misalnya, ini bagaimana nih? Terus oke, ini tidak menyinggung tentang hukum di Undang-Undang ITE. Tapi lihat, kalian bikin konten, kira-kira ini dampaknya bagi anak-anak yang nonton di bawah umur bagaimana? Terus gitu, bahaya nggak? Gitu kan? Kalau dulu sensor televisi di zaman Orde Baru itu saya salutin tuh. Itu sangat ketat gitu. Pakaian anak-anak sekolah tuh nggak ada yang di atas lutut. Sekarang saya juga bingung tuh, sinetron yang ada di televisi kok bisa lolos. Sinetron anak SMA itu rata-rata di atas lutut tuh cewek-ceweknya tuh. Tapi setahu saya tidak ada tuh anak sekolah yang di atas lutut pakai roknya. Ya, kalian nanti mungkin bikin konten-konten yang kreatif lah. Saya nggak tahu kalian menjadi apa nantinya, terutama anak multimedia. Siapa tahu jadi ada lahirlah sutradara di situ, artis di situ, terus bagaimananya ya membuat sesuatu itu tidak hanya untuk yang misalnya di sosmed itu tidak hanya untuk berkaitan dengan hukum saja, tapi lihat moral yang kita sampaikan, apakah ini berbahaya atau tidak. Terus gini, kalau sesuatu itu menjadi dosa misalnya, ternyata itu dosa ya, menjadi dosa, dampak negatif dilakukan sama orang lain karena konten yang kamu buat, dosanya berlipat-lipat tuh. Kalau nggak percaya tanya aja Pak Ustadz. Kamu misalnya melakukan pranknya konyol ya, bahasa akhirnya jadi dosa lah, ditiru sama orang lain, sama anak-anak. Sekarang kan anak-anak kalau kalian bikin TikTok, bikin atau jadi YouTuber, anak-anak SD yang belum ngerti maknanya itu dia tonton tuh, akhirnya dipakai sama mereka, dikunci sama mereka di kepalanya, jadi rusak juga ya. Kalian tanggung jawab itu. Ini pesan juga nih sebenarnya buat YouTuber, buat yang main di TikTok ya, moralnya penting lah menurut saya. Jangan hanya dari gestur, dari omongan. Mau saya bilang penting sekali, harus punya sikap Pancasila ya. Oke, yang keenam, di poin terakhir ini saya akan membahas tentang kreatif. Pelajar Pancasila yang kreatif, apa sih yang kreatif itu? Berhasil memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, berdampak baik. Ya, elemen kunci dari kreatif ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Jadi gini, kalau kalian melihat sesuatu, misalnya gini, ada apa ya? Kita lihat yang di depan saya ini ada pas bunga nih, ada pas bunga. Ini mungkin dari kertas yang kertas bekas ya, yang nggak pakai. Ini ada rantingnya, dibuat dari kawat-kawat bekas. Dia kreatif nih. Mungkin kalau dibuang kiloan, kertas ini banyak kiloan, nilainya nggak seberapa. Kawat ini sekilo berapa sih? Paling juga 3.000. Kawat bekas. Kertas sekilo berapa sih? Paling 2.000. Ya nggak? Dimodalin sedikit, dikreasi kayak begini, saya rasa dijual 20.000 orang mau. Kreatif. Iya kan? Berkreatif lah. Sekarang itu banyak pengusaha-pengusaha muda yang kreatif. Ya, tapi memang ujiannya banyak. Pertama harus tekun. Ya, kreatif, tekun, inovatif. Wah, ya kan? Terus tadi poin pertama berakhlak. Wah, penting tuh. Jadi ada di suatu sekolah ya. Suatu sekolah dia punya konsep gini.
tuh sekolah di daerah timur sana, di Ondak kalau nggak salah, tidak salah. Dia beli mesin satu ya, mesin pertanian, mesin pengumpas biji jagung gitu kan. Dia bagaimana caranya buat baru, dibongkar, dipelajari, dibikin yang lebih efisien, mantap, harganya lebih murah. Nah, jadi nggak perlu bikin ide benar-benar dari baru gitu, mungkin terlalu lama memikirkannya. ATM saja, amati, tiru, modifikasi. Misalnya gini, kalian suka dengan kuliner, bagaimana caranya membuat telur dadar gulung itu enak dimakan, enak dilihat, kira-kira laris gitu. Lihat, kumpulin konten-konten yang ada di YouTube, yang ada di sosmed gitu kan, yang ada di Facebook dan sebagainya, lihat, praktekkan, uji coba, enak, pelajari, dagangkan, kreatif, ada penghasilannya. Ini uangnya buat apa? Ya buat kalian belajar juga nanti. Jadi seperti itu. Jadi 6 poin tadi sebagai pelajar Pancasila kalian dapatkan. Yang pertama adalah tadi apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kedua, apa tadi? Mandiri. Terus apa? Bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, ada acak-acak nggak jadi masalah. Yang penting ke-6 poin itu, 6 poin itu kalian praktekkan menjadi karakter kalian. Karena kalian adalah pelajar Pancasila SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Oke, tugas buat kalian. Ceritakan atau buatlah sebuah narasi tentang ke-6 poin ini, ya, kamu pilih salah satu saja. Misalnya Irma dia milih bergotong royong. Dia menceritakan tentang membuat narasi tentang bergotong royong di lingkungannya. Membuat narasi tentang gotong royong di lingkungannya. Syaratnya apa? Syaratnya minimal narasi yang kalian buat atau cerita yang kalian buat itu nanti minimal adalah 200 kata. Jadi 200 kata ya. Kalian tugas nih dari saya, kumpulkan nanti di linknya, nanti mungkin di MPLS ada tugas buat mengumpulkannya. Tugasnya adalah kalian membuat cerita, membuat sebuah narasi minimal 200 kata tentang salah satu poin yang ada di karakter pelajar Pancasila. Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Sukses buat kita semua. Sampai berjumpa nanti. Mudah-mudahan penyakit ini, pandemi ini cepat hilang. Kita akan bertemu secara luring di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Saya juga kangen dengan kalian, ingin tahu wajah-wajah kalian yang ganteng-ganteng, cantik-cantik ini, cerdas-cerdas ini. Bagaimana kita bisa bersua muka nanti. Saya rasa itu. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Pak Bahrudin sebagai tim produksi video pembelajaran ini. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.